Halo Sobat ASN dan seluruh pendengar dimanapun berada. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak, melayani dengan sepenuh hati. Saya, Dr. Evi, spesialis anak, akan menemani teman-teman dalam obrolan santai penuh makna tentang bagaimana core value berakhlak benar-benar menjadi landasan kita dalam bekerja dan melayani masyarakat. Hari ini spesial banget, karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Dokter-dokter spesialis dari berbagai instansi kesehatan yang tersebar di Pulau Sumatera, yang juga mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Nah, mari kita sapa satu persatu ya. Yang pertama ada Dr. Putri Handayani, spesialis jantung dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Halo Dr. Putri. Halo Dr. Evi, halo semuanya, salam sehat. Senang sekali bisa bergabung dalam podcast kita kali ini. Kedua, Dr. Andi M. Iqbal, spesialis kedokteran nuklir. Biasa dipanggil Dr. Iqbal dari RSUP M. Kosen Palembang. Hai Dok Iqbal. Hai Dr. Evi, salam sehat untuk kita semua. Kemudian ada Dr. Aldian, spesialis anak dari RSUP M. Jamil Padang. Hai Dr. Aldian. Halo Dr. Evi, halo teman-teman semua. Senang sekali saya bisa diundang pada podcast kali ini. Dan terakhir ada Dr. Rudi, spesialis ortopedi dari RSUP Haji Adam Malik Medan. Halo Dr. Rudi. Halo Dr. Evi, hai semuanya. Untuk kalian para ASN tetap semangat ya. Oke, kita langsung ke topik ya. Topik kita kali ini adalah pentingnya core value berakhlak bagi ASN, khususnya para dokter dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berakhlak itu terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin ada yang bisa cerita, apa sih tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan di era modern ini? Terima kasih Dr. Evi. Tidak dipungkiri, tantangan terbesar dalam pelayanan kesehatan era modern adalah keterbatasan sumber daya, seperti dana, tenaga medis, dan infrastruktur. Lalu fragmentasi sistem informasi kesehatan, kebutuhan akan peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan, serta isu keamanan dan privasi data digital yang diperparah oleh beban kerja tinggi dan kebutuhan adaptasi terhadap teknologi baru dan perubahan demografi pasien. Segitunya ya dok, berarti kita sebagai ASN harus siap menjawab tantangan tersebut ya, tentu saja dengan core value berakhlak tadi ya dok. Tepat sekali. Baiklah, kalau gitu mari kita ulik lebih dalam mengenai berakhlak ini. Yang pertama, mari kita mulai dari core value pertama, yaitu orientasi pada pelayanan. Sebagai dokter yang berinteraksi langsung dengan pasien, bagaimana Anda mengaplikasikan nilai ini? Mungkin kita mulai dari Dr. Aldian dulu sebagai dokter anak. Berorientasi pelayanan bagi saya adalah memberikan penanganan medis yang tidak hanya efektif, tetapi juga ramah pada anak dan keluarga. Pada kondisi ini, saya harus bisa menjelaskan kondisi pasien dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang tua, kemudian juga bisa membuat anak nyaman, serta orang tua bisa memahami bagaimana kondisi anaknya. Jadi saya harus bisa memberikan dari sisi medis, tetapi juga sisi emosionalnya. Selanjutnya, nilai akuntabel. Ini tentang transparansi dan tanggung jawab. Dokter Putri mungkin bisa membantu sebagai dokter jantung bagaimana Anda memastikan akuntabilitas dalam setiap tindakan medis yang berisiko tinggi. Akuntabilitas bagi kami sangat krusial. Setiap keputusan, mulai dari diagnosis hingga tindakan kateterisasi atau operasi, harus didasarkan pada data medis yang valid. Kami selalu mencatat setiap prosedur yang detail, berdiskusi dengan tim medis yang lain, dan yang paling penting, Dr. Evi memberikan penjelasan jujur kepada pasien dan keluarga mengenai manfaat dan risiko. Dan tentunya semua itu harus kami bikin laporan medisnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kapanpun. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu kompeten. Dunia medis terus berkembang. Dr. Rudi, bagaimana Anda terus mengasah kompetensi Anda sebagai dokter ortopedi yang juga berprofesi sebagai ASN? Kompetensi adalah fondasi. Kami tidak bisa berhenti belajar. Saya selalu mengikuti seminar, workshop, dan membaca jurnal-jurnal terbaru tentang teknik operasi atau metode rehabilitasi. Sebagai ASN, kami juga memiliki tanggung jawab untuk berbagi ilmu, baik kepada residen, perawat, maupun kolega, agar standar pelayanan di rumah sakit terus meningkat. Nah, teman-teman, nilai harmonis ini juga sangat penting. Di rumah sakit ada banyak sekali profesi yang saling bekerja sama.
Dr. Iqbal, bagaimana Anda membangun hubungan yang harmonis, terutama di unit kedokteran nuklir yang mungkin memiliki tim yang lebih spesifik? Harmonis itu tentang menghargai setiap peran. Di bagian saya bekerja sama erat dengan teman-teman seperti fisikawan medis, radiografer, perawat, dan staf lainnya. Kami saling menghargai pendapat, memahami keterbatasan dan kelebihan masing-masing, serta berkomunikasi secara terbuka. Dengan begitu, pasien merasa aman karena tahu ada tim yang solid dan profesional di belakang mereka. Nah, kita masuk ke 3 nilai terakhir, yaitu loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, Dr. Putri, bagaimana makna loyalitas bagi Anda sebagai ASN di bidang kesehatan? Loyalitas bagi saya adalah setia pada sumpah profesi dan negara. Ini berarti saya mengutamakan kepentingan pasien di atas segalanya, tidak menyalahgunakan wewenang, dan selalu menjalankan tugas dengan integritas. Loyalitas juga tercermin dalam komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Kita ke Dr. Aldian ya. Bagaimana Anda mengimplementasikan nilai adaptif di tengah dinamika kesehatan anak, terutama setelah kondisi pandemi seperti saat ini? Saat ini kita dituntut untuk bisa adaptif dengan segala kondisi. Saat ini dunia kesehatan sangat dinamis. Contoh, pada masa pandemi, kita harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, di mana berkelanjutan hingga saat ini, kita sudah memulai adanya kondisi telemedicine yang kita dapat memungkinkan konsultasi secara online ataupun daring. Kemudian kita juga harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang baru dalam mentata laksana kondisi-kondisi penyakit yang baru, kondisi penyakit yang unik yang mungkin sebelumnya belum pernah kita temui. Terakhir, kita bahas mengenai nilai kolaboratif. Dr. Rudi, bagaimana kolaborasi antar spesialisasi menjadi kunci dalam penanganan pasien ortopedi? Kasus ortopedi seringkali kompleks. Pasien cedera tulang bisa juga mengalami masalah lain, seperti shock atau pendarahan. Di sini, kolaborasi sangat penting. Saya harus bekerja sama dengan dokter spesialis anestesi, dokter bedah saraf, atau bahkan rehabilitasi medis. Kolaborasi adalah kunci untuk memastikan pasien mendapat perawatan holistik yang tidak terpecah-pecah. Sungguh inspiratif sekali ya teman-teman. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya slogan, tapi benar-benar diimplementasikan dalam pengabdian para dokter. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Putri, Dr. Aldian, Dr. Iqbal, dan Dr. Rudi atas wawasannya. Semoga podcast ini menginspirasi banyak ASN lain untuk terus mengabdi dengan nilai-nilai terbaik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat.